sana alhamdulillah ini juga bersemua isim karena alif lam. Nah, di sini lafi ini ada kalangan juga. Banyak di antara itu ada yang jawabnya isim, keluar dari jawab fi'il ya. Ya, ada yang jawab isim atau fi'il misalkan lah. Nah, ini salah, bukan isim, bukan fi'il, tapi dia huruf. Nah, di sini yang lebih pas sebetulnya sih dibagi, dipecah, karena ini ada dua huruf. Ada huruf lam sendiri, ada huruf fi. Tapi dua-duanya huruf. Lam, la doang. La ini adalah nanti huruf tauhid, fi ini huruf jar. Ini huruf karena tidak ada tanda isim di sini, nggak ada alif lam dan juga nggak ada kan tanwin, tidak ada tanwin. Dan kita sudah tahu fi ini adalah huruf jar, ya, maka dia huruf pasti huruf. Nah, khusrin, nah ini juga jelas sama ini isim karena ada tanwin. Kemudian innal insana lafi khusrin illa. Nah, di sini juga sama, banyak yang terkecoh dengan illa. Disangkanya alif lam. Dan ini bukan alif lam. Alif lam tidak berharokat, enggak dikasih harokat di sini. Tuh, enggak ada. Ini tidak dikasih harokat. Dan di sini dikasih harokat kasrah dengan fathah. Maka ini bukan alif lam. Nah, kalau seandainya ada nasihat, misalkan ada al masjidu, dikasih sini al masjidu. Nah, berarti mungkin yang nulis buku itu baru belajar bahasa Arab, karena nggak ditulis ini nggak akan ditulis, tidak akan ditulis. Kita lihat Al-Quran bagaimana nggak akan ditulis alif lamnya, nggak akan ditulis harokatnya, karena di sini kan alifnya cuma alif mausul, alif bukan alif mausul, alif qat'i dengan alif ya wasal, harif wasal, alif itu nggak ada harokat, nggak memiliki harokat. Ada apa pelajaran tanwin tentang alif qat'i dengan alif wasal atau hamzah qat'i dengan hamzah wasal? Nah, hamzah wasal nggak ada harokatnya. Hamzah wasal tidak ada harokatnya. Maka ini adalah huruf. Apalagi kalau sering kita lihat itu adalah hurufnya huruf istisna, mengecualikan semua manusia dari kerugian, khusr kan kerugian. Nah, illa kecuali dia huruf. Kemudian illa illalladzi alladzina. Masya Allah, ini banyak ada yang jawab isim dan ada yang jawab fi'il. Tapi yang benar ya isim. Kenapa isim? Ya karena ada ini isim mausul nanti. Mausul. Alladzi, alladzina, alladzi, alladzani, alladzina. Itu semuanya adalah isim mausul. Nah, itu juga disebutnya isim. Walaupun bentuknya seperti ini, alladzi. Nah, la haula wala quwwata illa alladzi. Nah, apa? Bukan kata tunjuk dia, tapi mausul. Jadi menyambungkan lah istilahnya. Jadi kecuali orang-orang berburu, kecuali yang bisa diartikan. Mereka yang, kalau kadang menjamak bentuknya alladzina, berarti mereka yang beramal soleh, tadi kan beriman dan juga beramal soleh dan juga saling menasihati kebaikan dan juga kesabaran. Jadi beda. Kalau menunjukkan, menunjukkan zalika, oh itu, kalau hadza ini,
Kalau alladzi namanya mausul, menyambung lah. Alladzina tulisannya gini enggak ya? Ya enggak ya? Alladzina nah di sini kan ya bukan alif kan sebetulnya, tapi ladzi kan ada harokatnya kan. Tadi kita bilang alif lam nggak ada harokat di atasnya, nggak dikasih harokat. Al-asri, kecuali di huruf setelah lamnya maka ada harokat nanti. Nah ini bukan itu, karena tapi itu masuk ke bagian isim mausul, maka dia juga disebut isim. Kalaupun disebut huruf saya akan benarkan juga, karena emang belum belajar. Soalnya emang terlihat ini nggak ada tanda isim dan terlihat tidak ada tanda fi'il. Nah, kalaupun ada yang isi huruf, saya akan benarkan, saya akan biarkan. Dan saya akan jawab itu, alhamdulillah benar semuanya. Karena apa? Belum masuk pembahasan. Setiap yang belum masuk pembahasan, saya akan lengkapkan. Saya akan, ya akan benar itu. Kayak sebagian nanti kita jelaskan selain. Nah, sekarang sudah tahu ini namanya isim mausul. Maka ketika ditanya ini isim bukan? Jawabannya isim. Kemudian illal ladzina amanu. Maaf. Amanu. Nah. Amanu ada yang jawab isim, tapi itu salah. Tapi yang benar fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Di sini ada yang jawab dua. Fi'il mudhari sama fi'il madhi. Ada yang jawab tiga, Pak. Awalnya cuma fi'il doang. Asal fi'il doang. Ada yang jawab fi'il mudhari. Ada yang jawab fi'il mudhari. Ingat kemarin dengan waw, dhamma. Ya, kemarin kita jelaskan kan, ada dhamma. Pertama hurufnya anita, kemudian belakangnya yang dhamma. Ya kan? Maka disebutlah namanya ini fi'il mudhari. Nah, tapi hal itu bukan. Hal ini bukan. Karena amanu ini satu kata. Enggak ada tambahan anitanya. Anita kemarin sudah tambahkan sama Pak Am, bahwa itu ada huruf tambahan, bukan huruf asli, bukan asli si kata tersebut. Maka ini amanu atau amana ini fi'il madhi. Kenapa bisa dhamma? Nanti pembahasannya ketika di fi'il madhi. Kita akan bahas itu. Hukum asalnya mereka itu adalah fathah. Tapi dia bisa berubah karena ada ketentuannya. Tapi asalnya demikian yang kemarin kita telah jelaskan. Jadi yang kemarin kita jelaskan itu hukum asalnya, tapi bisa berubah, nggak paten. Ini indahnya bahasa Arab ya. Kadang itu setiap qawaid dalam bahasa atau yang lain ada aja istisnaat. Ada istisna di sana, ada pengecualian. Dan terkadang pengecualian itu agak lumayan banyak, nggak satu dua. Ini juga yang asalnya fi'il madhi itu, kalau yang kita bahas yang apa itu harus mansub, harus fathah. Bahkan sebagian ulama kufiyun atau ulama mana, ini mereka i'rab atau apa? Fi'il madhi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun, tapi bukan zahiratun, tapi maqdurat, ditakdirkan. Karena dia nggak bisa nih, karena ini aja ada tambahan waw, maka dia itu harus dhamma. Jadi karena nggak enak kalau jadi amanu, jadi amanu. Kecuali nanti di fiil-fiil yang mu'tal, yang fiil-fiil yang ada cacatnya. Kan ini fiil sahih, ya, karena sahih belakangnya nggak ada ya, bukan mu'tal akhir. Kalau ada mu'tal akhir boleh nanti dia itu. Nah seperti huruf fiil yang nanti setelah ini. Amanu wa amilus shalihat, wa ini huruf, maka ini kita sebut sini fi'il madhi. Emang ada itu ya?
amanu wa amilu amilu amilu. Nah, ini sama, ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Mungkin dari sini kita bisa ngambil sebuah kesimpulan. Kalau yang bentuknya demikian, yang tanpa ada huruf anita tambahan ya, kemudian ada domanya gini, ini fi'il madhi. Karena ini tambahan yang harus ditambahkan, karena dia ini dimasuki oleh dhamir jamak. Maka ada wawunya dengan alif, ada wawunya dengan alif, maka jadinya amilu. Maka nanti ketika kita lagi latihan di Al-Quran, kita buka, ketika yang bentuknya seperti ini, ada huruf wanita, ini bukan huruf wanita ya, ini ada satu kesatuan. Kemudian belakangnya dhammah ada waw dan alif, nah itu fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, bagaimana kalau kita itu huruf anita yang bukan tambahan? Ingat, fi'il itu minimal 3. Fi'il minimal 3. Ya. Maka ketika ini belum sampai 3, maka pastikan yang pertama itu bukan huruf anita. Fi'il itu minimal 3. Kalau di bawah baru 3 misalnya gini, tuh 2 3. Kemudian demikian yang kayak dibentukin seperti ini. Nah, ini pastikan ini bukan huruf anita. Karena minimal tuh 3 huruf. Kecuali ada 4 huruf. Nah, itu ada kemungkinan itu ada huruf anita. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Di antara 3 huruf nggak ada anita. Iya, anita di awal ya. Kalau anita kan di awal, kalau di awal. Anitanya. Anita sudah awal. Anita apa sih? Pak Anita. Anita bukan wanita sebelah ya. Itu Hamzah. Hamzah. Ini nun. Ini ya. Ini ta. Ya, 3-4 huruf ini ketika ada di depan dan bentuknya itu tambahan dari huruf dari fi'il yang ada, maka dia itu fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari tidak lepas dari anita ini. Ya, jadi dia udah jatuh cinta dengan anita terlalu lebih ya. Di awal gitu. Selalu di awal, nggak mungkin di akhir, nggak mungkin di tengah. Kalau di tengah itu bisa jadi nanti hurufnya dia, huruf fi'ilnya, dan juga bisa jadi itu tambahan. Karena kita belum masuk wazan shorof kan. Semua fi'il asal itu 3 kata. Semua fi'il asal 3 kata bisa berkembang, nambah nanti jadi 4, jadi 5, jadi 6. Nah, itu semuanya itu dibahas di ilmu shorof. Dan tambahan ini semua itu adalah tetap dikatakan huruf tambahan. Huruf tambahan. Kayak istighfar. 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 Kita bahas. Istighfar yastaghfiru. Istighfar. Istighfar ini tambahan 1, 2, 3. Asalnya cuma ghafara. Jadi ini huruf tambahan. Nggak ada. Dari kamusnya berarti dari ghafara. Nanti sana ada perincian lagi. Oh, ada ghafara, ada lagi nanti ada istighfar. Itu kalau di kamus. Itu kalau kamusnya bentuknya seperti lisanul Arab ataupun Munawir kalau sama. Tapi sebagian kamus yang lainnya ada yang enggak, ada yang tidak. Jadi paham insya Allah ya fi'il madhi. Nanti kita akan bahas lebih perinci di tempatnya. Terus wa amilu as-solihat.
as-solihat, as-solihati, as-solihati, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Ini isim, jelas ya? Apa? Alif lam. Kemudian 'amilus solihat wa tawassaw bil sini aja. Saubi. Sau. Nah, ini apa? Wow, yang huruf ya. Ininya fi'il. Fi'il yang fi'il apa? Mudhari. Kenapa mudhari? Kan ada ta nih. Kan ada ta. Ya mudhari. Ya mudhari kan ada ta ya seharusnya. Tapi lihat, ada berapa huruf dia? Kalau seandainya tak ini dibilang huruf anita berarti tambahan kan? Berarti tinggal waso. Nah? Enggak. Nah, ini fiilnya ini sudah bertambah, ini dia udah rubai. Ya ini masya Allah gitu ya bedanya sama atas. Ini tetap ya dikatakan ini bisa dikatakan tambahan ta, tapi bukan karena anita. Tanya bukan karena anita, karena anitanya sudah dicari. Nah bukan karena anita, ya. Tapi karena bentuknya dia ngikutin tafa'ala atau tafa'ala. Tafa'ala kan dari kata wasoh dari tafa'ala. Nah sini langsung daya nih, karena bertemu dengan waw, iya-nya dibuang, tambahin waw dan harokatnya tidak dhamma. Harokatnya tidak dhamma. Kalau kita lihat atas kan hasilnya dhamma ya kan amanu. Tapi karena sebetulnya ini habis shotnya ada waw, ada iya, maaf, ada iya kan dari wasoh. Kalau kata apa namanya, kita mah sebutnya kayak alif bingkong ya, alif bengkok apa bingkang sih, alif bengkok. Nah karena ini maka ketika iya-nya dibuang tetap dia fathah, tetap dia itu fathah, dia itu seperti apa nih maksud. Nanti kita akan jelaskan nanti ketika pembagian, ada pembagian selain. Maka ini fi'il madhi bukan fi'il mudhari. Fi'il madhi. Fathah di so. Oh enggak juga nih. Sama juga fi'il mudhari'nya sama gini ketika kena waw jamaah nanti. Sama tuh kalau seandainya kita pakai kan antum ya, tapi fi'il mudhari tatawasau. Tatawasawna bainakum, dan salinglah kalian memberi nasihat. Tafa'ala ini ada artinya saling, karena artinya awalnya masuk kan memberi nasihat kan, tapi ketika tambah ada ta dengan alif itu namanya saling memberi. Berarti kalau ini memberi nasihat kan saling memberi nasihat. Ketika nanti lagi dengan huruf yang lain, maka juga artinya saling taqatala, saling berperang. Sa'uqatil itu qatala. Beda sa'uqatil sama ini tafa'ala. Bentuknya tafa'ala. Jadi ini fi'il madhi. Nanti insyaallah kita akan bahas di tempatnya. Habis ini cuma hanya buat pengetahuan saja bahwa ini adalah fi'il madhi bukan fi'il mudhari. Ya. Wa tawasau bil haqqi ba. Ini apa? Huruf jar bil haqqi. Maka ini gampang ya. Haqqi. Al haqqinya itu apa? Isim. Huruf ini isim. Kemudian sama watawasau bis sabri. Sama watawasau itu fi'il madhi
Dan bis-sabri itu bi-nya itu huruf, as-sabrinya isim. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau kita melihat itu tambahan atau enggak itu Itu karena kita hafal kalimat dasarnya dan sering juga dari bentuk huruf tersebut. Makanya intinya fi'il itu 3. Intinya fi'il itu 3 kata. Dari kata ya pasangan kita itu fa'ala atau zahaba. Zahaba. Ini udah kalian. Kalau ada lebih dari 3 ini, itu tambahan. Tadi ghafara yaitu apa katasannya. Tapi ketika istighfar maka itu ada tambahan. Nah itu seringan kita bersentuhan dengan bahasa Arab. Pentingnya kita buka kamus. Maka kalau seandainya seseorang yang mau belajar bahasa Arab nggak buka kamus, bukan orang yang bisa belajar bahasa Arab tadi. Nah maka kita sesuai juga buka kamus. Nanti kita akan praktek ya, kemudian nanti ketika kita sudah bisa cara buka kamus. Cara membuka kamus, kalau bisa sih yang Arab dengan Arab. Ya, apalagi Arab dengan Arab itu yang sangat baik. Saya juga sering buka ya dengan Arab dengan Arab. Nah, itu lebih enak. Karena lebih enak kita jadi tambah mufradat lagi. Cuman kata zahaba nanti tinggal nyari zahaba pergi kan. Kalau kita kamus Indonesia cuman pergi. Tapi kalau kita kamus bahasa Arab nanti dengan mufradat muradifnya yang semisal dengan zahaba kita tahu. Tapi dengan bahasa Arab lagi. Jadi lebih memperkaya bahasa. Ada lagi yang ditanyakan? Yang itu Ustaz. Yang mana? Paham lagi. Yang mana tuh? Tahu kenapa iman? Iya, karena bentuknya tafa'ala tadi. Wazannya bentuknya tafa'ala. Kalau sana itu ya kita emang bentuknya biar gampang ya tafa'ala ya. Kan ya, kita hapus ya. Tafa'ala. Ini wazan fi'il madhi. Yang apa? Rubai khumasi kalau ada. Ada tambahan 2. Ya. Kemudian ini kita ambil dari kata kan wasol kan? Wasol. Maka kita masukkan mana taknya, tak kan tak huruf tak, berarti harus tak sini. Fa-nya mana? Wow. Paham dulu nggak nih? Fa fi'il, ain fi'il, malam fi'il. Belum, kita pindah dulu ke sebelah. Ini kita hapus ya. Di dalam untuk bentuk wazan itu sering digunakan fa'ala sebagai dasar. Kita ambil di kata zahaba. Nah, di sini yang mana disebut fa'il, ini yang kata pertama ya kan? Ain fa'il berarti ha, lamnya ba. Nanti sama roja'a. Berarti fa-nya ro, ainnya ja, ainnya ja, lamnya ain. Roja'a. Nah, di sini sama. Tadi kita mau nurunkan. Di sini dulu mana yang fa'ilnya? Wow, berarti di sini fa sini habis ta wa. Karena ditambahan kan alif ini, maka langsung tambahkan. Tinggal masukkan ainnya dengan lamnya, ain dengan lam, berarti tawaso. Ya wazan. Kalau tasrif ada lain boleh. Soalnya ini emang agak susahnya karena ini mu'tal.
Bukan fi'il sahih. Bukan fi'il sahih. Makanya agak bingung. Coba. Oh, anggaplah kita tazahaba gitu ya. Oh ya. Ini polanya wazan, pola. Ini kita tadi minta dari kata zahaba maraja'ah ya. Kita buat kata ini. Tafa'ala. Berarti kan zahaba mana fa-nya? Fa kan? Berarti za, berarti tulis dulu ta karena ta ini harus tulis langsung karena ini tambahan. Ta za. Langsung dengan alif karena alif dengan ta tambahan di sini. Tinggal masukkan lagi ainnya. Ainnya mana? Ha. Lamnya? Ba. Tazahaba. Roja'a. Taro ja. Gampang kan? Ada alima. Ta'a lama. Terus apa lagi? Fi'il yang lain. Jalasa. Gimana kalau jalasa? Saja lasa. Wazan tuh pola bentuk fi'il lah istilahnya. Jika karena fi'il berarti bentuknya fi'il. Iya. Oh itu bukan, itu tas nanti. Kembali kepada yang tadi tawasau, itu kan huruf yang terakhir wow itu kan fiilnya. Oh iya, dari tawasau. Ya, tawasau. Kalau yang lain kan bisa masuk Ustaz. Kalau yang ini kenapa dikasih wow gitu? Oh ini karena jamak. Ini kan belum dijamain. Oh. Ini jamak. Ini karena ada jamak kan. Wow, ini trik. Bisa ada wow dengan alif setelahnya. Ini ada jamak ini. Ini ada dhamir jamak yang masuk ke dalam fiil tersebut. Yang asalnya itu bukan seperti ini tulisannya. Maksudnya tawa. Kalau tidak jamak Ustaz. Tawasau tadi kan? Tawasau, bukan tawasau. Berarti menggunakan ya ini Ustaz apa? Iya, kembali ke iya yang dia. Alif yang apa namanya? Apa tuh alif bengkok? Nah. Wajan itu ada berapa? Waduh, jangan nanya wajan ada berapa jenis. nanti. Itu pelan-pelan. Kita dengar dulu. Nggak ada. Itu kan karena ini kan karena contoh tadi aja al-asr setelah asar. Belum bahas itu. Belum. Baru pembukaan. Ya, sudah paham ya? Ya, kita masuk sekarang ke buku. Tapi nikmati dengan pusing itu. Jadi kalau kita nggak merasa pusing, berarti kita bukan belajar bahasa Arab. Nah, kalau belajar bahasa Arab ya identik dengan pusing. Kita pun dulu di kampus ketika belajar bahasa pakai Syarah Ibnu Aqil, itu ya walaupun kelas yang biasa sudah belajar bahasa Arab, mereka pun pusing-pusing. Sampai saking kasih ada salah satu ustaz ngajar, kalau kita tahu kan namanya objek itu di akhir, ya kan? Kalau kita bahasa Indonesia objek pasti di akhir, nggak bisa diawalin kan? Nah di bahasa Arab bisa. Itu ada ketentuannya nanti, dan itu dibahas. Setelah selesai pembahasan, mahasiswa ketiga itu ngomong, siapa suruh sih pakai maf'ul, pakai maju ke depan? Ini susah banget. Nah akhirnya waktu di ujian nyalahin gurunya, ini salah gurunya nih, harusnya ngasih nilai nggak kayak gini. Itu hal yang biasa. Jadi kita berpusing-pusing dengan bahasa. Semakin kita pusing dan kita masih istiqomah belajar, maka kita akan sukses. Karena belajar bahasa Arab itu nggak bisa instan. Belajar bahasa Arab itu nggak bisa instan, butuh continue, butuh kesabaran. Tadi kemana? Oh, kita masuk sekarang jumlah. Kemarin kita sudah masuk ke jumlah, masuk jumlah atau kalam. Pembagiannya ada 3 tadi kan, ada isim, fi'il dengan huruf.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembagian jumlah. Di sana ada jumlah yang pertama dibagi dengan sebutan jumlah ismiyah. Masih di halaman pertama. Jumlah ismiyah. Ya, halaman pertama yang kemarin itu. Halaman depan. Habis muqaddimah masalah. Sekarang beda buku kita ya. Tapi sama sih isinya. Yang ini lebih tebal aja. Mana tuh? Nah. Ada kan jumlah? Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti buka di pembagian nahwu. Halaman, coba dilihat sisi. Tiga sembilan, 40, halaman 40. Ya, sudah ya. Nah, jumlah di situ dibagi dua, ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah apa di situ pengertiannya? Jumlah atau kalimat yang diawali oleh isim, oleh isim. Contohnya, nahnu mujahid. Ini ya, nahnu mujahidun. Nahnu mujahiduna. Nah, nahnu mujahiduna. Ini dikatakan jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Nahnu ini isim apa? Isim dhamir. Nahnu, ana, nahnu, anta, antuma, anti. Semua itu adalah isim dhamir. Nahnu, apa? Kita atau kami, mujahiduna, sebagai mujahid. Mujahidin fi talabil ilmi. Sekarang kita kan nahnu mujahiduna fi talabil ilmi. Kita ini mujahid di dalam talabul ilmi. Karena mujahid itu banyak ya. Jihad itu bukan hanya dengan perang pedang saja, tapi dengan ilmu juga termasuk mujahid. Nah, di sini karena diawali dengan isim, ini isim, maka ini jadi jumlah ismiyah. Tapi kalau diawali dengan fi'il, maka itu kebagi yang kedua apa? Jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlah berarti yang diawali fi'il. Awal kita ngomong seperti apa? Dhahaba Muhammadun, misalkan. Nah, kalau di sini contohnya yaktubut talibu ad-darsah. Nah, yaktubu at-talibu ad-darsah. Dimulai dengan fi'il yaktub. Apa ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Huruf anita dhammah. Ya, yaktubu at-talibu ad-darsah. Maka ketika dimulai di awal fi'il
maka namanya jumlah fi'liyah. Apa yang membedakan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah? Ketentuan di dalamnya. Ketika di ismiyah nanti ketentuannya harus ada yang namanya mubtada dan khobar. Ini harus ada mubtada dan khobarnya. Mana yang jadi mubtada, yang mana jadi khobar. Tapi kalau jumlah fi'liyah ini harus ada fi'ilnya, kemudian harus ada fa'ilnya, dan kemudian harus ada maf'ulnya. Ini kalau butuh maf'ul. Karena ada sebagian fi'il yang nggak butuh maf'ul. Kayak zahaba kan zahaba Muhammadun. Udah paham gitu? Oh, Muhammad pergi, Muhammad telah pergi. Ya. Berarti ketika ini disebutkan ini jumlah ismiyah, maka tugas kita nyari dua, mana mubtada, mana khobar. Mau kalimat sepanjang apapun, ya pokoknya itu ada mubtadanya dan ada khobarnya. Dan ada mubtada dan ada khobarnya. Kalau jumlah tersebut jumlah ismiyah. Tapi kalau jumlah tersebut adalah jumlah fi'liyah, tugas kita mencari seminimal 3 ini, fi'il, fa'il, sama maf'ul bih. Ya, bih. Atau bahasa kita mungkin apa namanya ini kata kerja ya? Apa kata kerja? Oh, subjek, predikat kerja bekerja. Nah, kalau bahasa Arab itu predikat, subjek, objek. Kalau subjek duluan diawalin, maka nanti jadi jumlahnya ismiyah. Tapi kalau kita mau bikin jumlah fi'liyah, maka harus fi'ilnya dulu di awal. Berarti apa? PSO ya? Ya kan ya? Maksudnya kan SPO. Jangan ke bahasa Indonesia. Kalau seandainya kita mau bikin tetap SPO misalnya di sini, misalnya kita mau bikin at-talibu yaktubud darsa, boleh? Boleh. Berarti di sini apa bedanya? Berarti memajukan kalimat at-talibu ke depan. Yang harusnya dihaknya di belakang. Yang seharusnya dihaknya di belakang. Nah, itu pas pembahasan saya ya ini ad-darsanya itu pindah ke depan. Yang tadi saya cerita. Nah, bagaimana caranya bolehnya ad-darsa ke depan nanti? Itu pas lagi pembahasan yang saya cerita tadi, yang membuat orang pusing itu. Nah, kita nggak akan bahas itu, karena itu di dalam kitab juga, kitab Syarh Ibnu Aqil itu kelanjutan. Kita bisa dikatakan lumayan tertinggi di dalam belajar bahasa Arab, dan itu nggak akan kita sentuh. Ya, biar nggak stres juga. Nanti stres repot nanti. Ya, makanya intinya kalau kita mau bikin jumlah fi'liyah, perhatikan harus bentuknya PSO. Predikat, subjek, objek. Kata kerja, pelaku, korban. Kalau tadi kita mau bahasnya gitu ya. Tapi predikat, subjek, objek. Ini kalau misalnya kita mau bikin jumlah fi'liyah. Nah, ada juga yang ketiga dinamakan syibhul jumlah. Syibhul apa? Syibhul jumlah. Kenapa dikatakan syibhul jumlah? Karena dia nggak berdiri sendiri satu kata, dan dia tidak dikatakan jumlah. Karena jumlah apa kemarin? Harus mufid. Ingat? Jumlah atau kalam itu harus mufid, dan minimalnya lebih dari dua kata. Dan syibhul jumlah sudah 2 kata, tapi tidak mufid kalau dia berdiri sendiri. Nah, misalkan di sana contohnya apa?
dibagi dua, maksudnya sekarang dibagi dua, ada istilah yang dibikin dulu dzaraf, ya kan ya? Dzaraf, dan ada huruf jar ya, huruf jar dibagi lagi mudhaf, ya kan? Ada lagi yang keempat, ada? Masa nggak ada? Cuma dua. Jar sama dzaraf aja. Ya. Jadi saya tambahkan satu ya, sama mudhaf. Ya 3 aja cukup. Kalian sudah tertulis ya mudhafnya. Nah, ini syibhul jumlah. Contohnya dzaraf ya tadi. Contohnya apa? Amamal fasli. Atau misalnya contohnya apa? Di buku qabla zuhur gitu. Qabla apa? Qabla zuhri. Nah, qabla zuhri. Zuhri kan? Al-zuhri. Nah, ini kita pertama kalau ini kita harus tahu dulu namanya dzarafnya. Ya, kakak kita mau masuk dzaraf, tiba-tiba langsung di sini dzaraf ya. Makanya dzaraf juga seperti ini. Qabla, ba'da, amama. Nah, itu semua juga fauqa. Itu termasuk dzaraf. Walaupun nanti juga dzaraf itu beramal seperti amalnya jar, huruf jar. Karena yang menunjukkan tempat ya. Fauqa di atas, qabla sebelum, ya kan? Nah, dzaraf juga nanti kebagi dua, ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Enggak juga, ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman boleh. Nah, makan tempat, berarti kan kayak ini. Qabla berarti waktu kan, waktu sebelum. Lalu wara al maktab di belakang tempat berarti tempat. Apa namanya dzaraf ya? Keterangan ya? Kata keterangan ya? Kata keterangan. Ada keterangan tempat dan keterangan waktu dia. Ada keterangan tempat dan ada keterangan waktu. Maka di sini contohnya yang waktu qabla, ba'da, yaum. Terus kalau tempat apa amama, wara'a, tahta, fauqa. Itu semuanya adalah dzaraf. Nah, ini dua kata kan? Qabla sama al-zahri. Dua kata. Tapi dua kata ini tidak memiliki sebuah makna yang sempurna. Ya kan? Sebelum waktu zuhur. Tiba-tiba kita datang ke orang sebelum waktu zuhur berhenti. Maka tidak dipahami. Maka ini tidak dikatakan jumlah, tapi syibhul jumlah. Seperti jumlah. Seperti ini jumlah. Karena terdiri dari dua kata. Tapi tidak memiliki makna yang sempurna. Atau misalkan huruf jar di sini apa? Alal maktab. Alal maktabi. Alal maktabi. Ala huruf jar. Al maktabi, maktab apa nih? Meja. Di atas meja. Nah, dua kata kan? Ala sama al maktab, tapi tidak sempurna maknanya, nggak jelas. Tiba-tiba di atas meja. Apa? Kecuali kita nanya apa nih? Al kitabu alal maktabi. Kitab, buku di atas meja. Maka itu jelas kita bisa pahami perkataan tersebut. Tapi kalau tiba-tiba alal maktabi, nggak bisa dipahami apa maksudnya. Masih ada orang yang bertanya lagi. Maka itu dimasukkan syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Nah, juga mudhaf. Kalau saya tanya sini mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya
yang kemarin kita buka surat Al-Ikhlas, maaf, surat Al-Falaq kemana? Ingat? Malikin Nas. Jangan, ini mau bisa, udah bisa. Kalau mundur saja. Nih, qalamul al-mudarris. Qalamul al-mudarris. Di sini kan qalam. Qalam. Tapi dia nggak tanwin, qalam karena mudhaf dia. Tapi tiba-tiba begini nggak bisa juga, pulpen guru. Apa maksudnya? Ini pulpen guru boleh tambahkan hadza qalamul mudarrisi. Tapi kalau tanpa hadza nggak ngerti kita, tiba-tiba kok orang ngomong pulpen guru. Apa maksudnya? Nah, itu masuk syibhul jumlah. Karena sebuah jumlah, sebuah kalimat yang dimana tidak dipahami, tidak mufid. Oleh bahasanya mufid. Tidak mufid. Ada pertanyaan lagi setelah kita ngomong. Maka itu nggak mufid. Nah, maka itu kalimat-kalimat yang kayak gitu, jumlah-jumlah kayak gitu dinamakan syibhul jumlah. Dinamakan syibhul jumlah. Paham ini 3 kebagian ini? Soal apa? Contoh-contoh yang mana? Oh, yang berikan contoh-contoh masing-masing gitu ya? Oh, boleh ya. Dimulai dari yang saran. Jumlah ismiyah. Oh, yang disandarkan, menyandarkan kepada huruf setelahnya. Jadi di sini kan kolam, seperti kolam pena kan? Tapi disandarkan kepada guru. Qalamul mudarrisi. Kolamnya milik guru. Tapi di sana nanti mudhaf pada bagi 3 juga. Pokoknya intinya menyandarkan. Sama naqatullah. Naqatullah. Yang ada ontanya Allah. Maksudnya apa? Onta milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan onta tersebut. Makhluk. Nah, itu kalau idhofah kepada Allah ada 2 macam. Ada idhofah makhluk, ada idhofah kesempurnaan sifat. Ustaz, ulang lagi mudhaf. Apa yang diulangin? Ya, mudhaf. Ini kolam, kita tahu kolam kan? Pena kan? Nah, ini kita mau sandarkan kepada seseorang. Nah, maka masukin siapa orang itu? Bisa mudarris, guru. Berarti qalamu al-mudarrisi. Pulpen milik guru. Sama maktab siapa ini? Maktabul mudarrisi, maktabut tullabi, misalkan. Atau maktabu tullabi. Berarti mudhaf itu pemilik. Bisa maknanya pemilikan, tapi maknanya nggak pemilik. Mungkin intinya menyandarkan itunya, menyandarkan kepada dia. Berarti ini meja ini meja guru, meja itu meja murid. Pulpen ini pulpen guru. Itu bukan murid. Nah, nggak tahu udah tuh bahasa proses. Hah? Ya bisa dikatakan gitu. Tapi maknanya nggak selalu milik. Kalau dalam bahasa Arab tuh mudhaf nggak selalu milik. Ini mengenai artinya kan, Ustaz. Kalau sibul jumlah kan kata seperti jumlah. Nah. Kalau jumlah kan jelas Maknanya sempurna. Jelas sempurna. Sedangkan yang dorob itu belum sempurna. Dan tapi untuk qalamul mudarrisi kan jelas di bahasa Arab belum sempurna. Ya, bahasa Indonesia mungkin bisa sempurna, tapi bahasa Arab belum sempurna. Jadi masih belum sempurna. Belum sempurna. Walaupun sudah diketahui bahwa ini pulpennya guru itu sempurna ya. Iya. Di bahasa Arab. Kan ada itu kan ini pulpen guru. Nah, ada tambah ininya. Ini enggak pulpen guru. Jadi belum tahu Belum jelas. guru yang Siapa?
sekitar. Ya, yang mana? Majrur itu isim yang terkena huruf jar. Kan tadi kan ini ada huruf jar nih kan? Ala huruf jar kan? Ya. Nah, isim setelahnya disebutnya isim majrur. Isim setelahnya disebutnya isim majrur. Itu sudah masuk dalam penamaan nanti. Nanti ada pembahasannya. Maka saya membahas. Ada pembahasan kali ini. Kabar. Di marfu'at nanti selain ini kan nggak ada jama, ada marfu'at, nanti ada mubtada dan ada khabar. Mubtada sama khabar. Apa ya? Kalau mubtada Iya, itu memahaminya memahami susah juga ini karena sama-sama isim gitu, kata-kata benda juga. dari sini kita kasih contoh. Apa keterangan dan yang diterangkan? Kata keterangan dan kemudian diterangkan. Kalau ada yang menerangkan, diterangkan. Oh ya, mungkin bisa begitu mungkin. Bisa dikatakan demikian. Ya, nanti dulu mubtada dan khabar nanti ada pembahasannya. Ini dulu ada yang pengen ditanya, masih nggak ngerti dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dengan syubhul jumlah itu dulu. Perincian nanti kita akan jelasin nih satu-satu nanti nih fa'il gimana, mana maf'ul bih, nanti ada pembahasan ada. Makanya tahu dulu nih, paham nggak nih jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Udah itu. Itu dulu, jangan kita pusing dengan pembagiannya itu. Fi'liyah, jumlah yang diawali oleh fi'il. Syibhul jumlah yang maknanya belum sempurna. Itu ada 3, ada dzaraf, ada huruf jar, langsung huruf jar dengan mudhaf ilaih. Itu aja. Yang jumlah ismiyah tadi ini ada domir yang jumlah ismiyah juga. Ya, domir itu kan isim. Diawali dengan domir. Ya, domir itu kan isim. Isim domir. Isim domir. Nah, sama kata isim mausul, isim isyarah, kan isim itu. Jadi kalau diawali dengan itu Ismiyah, ya. Apapun isimnya, kalau itu namanya isim, maka itu jumlah ismiyah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada jumlah kan kalau di contoh yang ismiyah kan jumlah itu kan ada makhluk, ada apa itu Muhammadun. Setiap nama kemarin itu gitu maksudnya. Setiap nama manusia itu isim. Walaupun bentuknya bermacam-macam. Bukan depan macam-macam, ada iya, ada apa? Pokoknya nama manusia, nama kotak, nama hewan semuanya isim. Semuanya isim. Kalau didahului dia maka ismiyah. Muhammadun talibun. Berarti Muhammad talib. Seorang talib. Penjelasannya itu karena pilihan itu kan seperti yang tubuh atau alimu ada itu kan yang mana di situ disebut subjeknya Pak, antara itu ada dua ya atau alimunya. Fa'ilnya. Iya, fa'ilnya. Fa'ilnya ini at-talibu. Domirnya at-talibu. Walaupun nanti di i'rab ini disebutkan ada fi'ilnya. Ada fa'ilnya, maaf, ketika buat meng-i'rab fi'ilnya nanti ada fa'ilnya, tapi itu nggak perlu dibahas. Tapi at-talibu di sini yang menjadi fa'il. Karena ini mustatir. Maka mustatir itu butuh yang ditunjuk siapa, apa sih? Nah, itu at-talibu. Maka at-talibu yang menduduki al-fa'il. Bukan dhamir mustatir yang ada di dalam iktubu. Ya itu nggak perlu dipahami dulu, itu kalau udah lanjut sih. Itu kalau sudah mulai meng-i'rab kata
Ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau enggak, satu-satu coba. Sudah? Ya, dari yang usul dulu, Pak. Dari saya juga. Hada baitun. Hadza baitun. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa ismiyah? Karena hadza isim isyarah. Masyaallah. Lanjut. Enggak, dari buku antum juga bisa. Ada juga kan sama situ yang belum disebutkan. Karena ngebawa semua dulu kan, bawa nggak? Belum ada kan? Oh. Hadza kitabun. Jumlah ismiyah. Kenapa? Karena didahului dengan isim isyarah. Lanjut. Ya hadza semua kalau di situ ya. Yang fil kitabi apa itu? Jumlah apa? Syibhul jumlah, insyaallah. Ya, boleh ganti-ganti terus. Nyari sendiri lah. Enggak harus jumlah ismiyah, mungkin antum jumlah fi'liyah lah. Jumlah ismiyah udah. Syibhul jumlah udah. Jumlah fi'liyah. Jumlah ismi jumlah fi'liyah. Iya. Oh, gimana? Khabar Jum'ah. Bukan. Itu syibhul jumlah. Fi'liyah. Itu harus 3 Ustaz atau bisa tergantung fi'ilnya. bisa SP doang. Tergantung fi'ilnya. Fi'ilnya itu butuh maf'ul bih enggak? Sambil nunggu yang lainnya, ada yang mau jawab duluan? Halo? Muhammadun ghaniyun. Masya Allah. Ada lagi? Sambil mikir, paham? Ada yang lain? Maftuhun. Al-babu maftuhun. Jumlah ismiyah. Sekarang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Rasulullah. Dhahaba Ali ila suqi. Ila suqi. Dhahaba Aliyun ila suqi. Ada lagi? Jumlah fi'liyah? Ya, Datuk. Yadrusu Muhammadun. Muhammad belajar. Belajar apa? Berarti butuh objek. Ya, berarti al-lughata al-arabiyyata. Nah, berarti tadi gimana? Darasa Muhammadun al-lughata al-arabiyyata. Berarti Muhammad telah belajar bahasa Arab. Lagi? Ya. Qara'a Zaidun al-Qur'ana. Masyaallah. Zaid telah membaca Al-Qur'an. Lagi? Yang belum? Udah antum. Tar dulu, kalau belum dulu. Ayo, ini ketawa lupa belum. Ayo, jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Atau syibhul jumlah boleh. Fi kursiyun fi kursiyyi. Ya. Lanjut. Mandi. Sami'a Ahmadu. Ya. Apa kisah-kisah apa kisah aja? Kisah berarti. Qasasun jamak al-qissah. Berarti
Sami'a Zaidun ya. Sami'a Muhammadun al-qissata. Ada lagi? Ya, udah. Antum? Belum? Mahmudul Quran. Mahmudul Quran? Belum itu Mahmudul Quran. Yasma'u. Yasma'u. Quran. Yasma'u Mahmudun Al-Qur'an. Nah, berarti Mahmud sedang mendengar Al-Quran. Antum Pak Ali belum ya? Belum. Nah ya, sudah dapat. Al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Ya, insyaallah. Itu jumlah apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Kan nggak diawali dengan zahab, nggak dijawab dengan fi'il. Ya. Untuk sekarang pahami aja itu namanya jumlah ismiyah. Iya jelidu. Jelisu. At-talibu. Iya apa nih? Ya jelisu. Talibun. Bahasa Indonesia? Ini bahasa Arab. Kalau masalah itu Ustaz, menyentuhin yang kata pertama itu saat tolibu dulu. Iya bisa, tapi bukan jumlah fi'liyah. Tetap ismiyah. Nah, kita maknain dulu sekarang ismiyah dulu. Nanti kita akan bahas di kemudian hari. Udah, berarti antum belum apa? Hadza maktabun. Hadza lagi, jangan ganti selain hadza. Yang lain selain hadza nih. Jalastu. Jalasat. Jalasat. Iya, jalasat. Jalasat at-talabah. At-talabah. Berapa ya? Sambil mikir, antum belum sampai? Zahaba Umar ilal masjidi. Zahaba Umaru ilal masjidi. Ya Pak Ali? Belum kan? Udah tadi ya? Udah ya? Mau nambah? Datu belum? Tunjuk lagi Datu, katanya suruh minta lagi. Ya, berarti tinggal antum udah belum? Masih belum. Ya coba. Boleh jumlah fi'liyah atau jumlah syibhul jumlah. Ismiyah sudah banyak. Dan mudah, lebih mudah. Kharaja Mahmud minal masjidi. Kharajal Mahmudu. Kharaja Mahmudun ya, enggak pakai Mahmudun ilal masjidi ya. Mahmud telah keluar dari masjid. Belum. Ayo dibantu pakai kata nih roja'ah. Apa itu roja'ah? Hilang roja'ahnya. Roja'ah pulang atau kembali. Roja'ah. Tinggal masukin pelaku ataupun subjek. Jangan Muhammad udah banyak. Yang lain banyak, nama banyak kan? Atau nama itu banyak masukin. Minal masjid. Berarti Budi telah pulang dari masjid. Qalamu tolibi maksuru. Al-qalamu tolibi maksuru. Al-qalamu atau qalamut talibi? Qalamu kamu aja. Qalamut talibi maksurun. Qalamut talibi maksurun ya.
bisa dikatakan juga. Ada lagi? Cukup semua ya? Ada yang mau nambah? Mau nambah satu lagi gitu? Enggak ya? Sudah cukup ya? Ya, kita lanjut ya. Bismillah. Nah, lanjut halaman selanjutnya. Di sana ada al-i'rab. Kita sudah paham dengan jumlah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ada syibhul jumlah. Maka kita masuk al-i'rab. Al-i'rab ya ini al-i'rab. Al-i'rab ini menyebutkan apa istilahnya itu ya? Apa ya istilahnya? Mungkin misalnya daring juga al-i'rab nggak ada juga ya? Perubahan kata. Oh boleh. Ya boleh, kata perubahan harokat pada akhir itu pengertian tuh. Maksudnya pengen maknai al-i'rab itu apa terjemahannya gitu kayak tadi apa namanya fa'il itu pelaku dan subjek gitu. Nah, al-i'rab itu bisa di sana baca pengertiannya adalah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh atau disebutkan adanya awamil bahasa Arabnya yang merubah dia dari ketentuan dasar. Ketentuan dasar yang sudah kita jelaskan kemarin itu ketentuan dasarnya. Tapi mereka itu bisa berubah. Ketentuan dasar fi isim itu dhammah belakangnya. Ketentuan itu ada dasarnya. Kemudian ketentuan dasar fi'il madhi fathah. Ketentuan dasarnya fi'il mudhari dhammah belakangnya. Ketentuan dasarnya fi'il amr sukun, tapi itu bisa berubah. Dan ini kita mulai masuknya. Nah, kemarin sudah kita pahami dulu secara dasar, maka kita perhatikan lagi sekarang perubahan-perubahan tersebut. Nahwu lebih kepada perubahan di akhir kata. Nah, tadi kita bilang tafa'ala, yang tadi itu bukan dibahas di nahwu, tapi bahasnya di sharaf. Karena perubahannya bukan di akhir kata. Tapi di tengah-tengah kan, ada di awal, di tengah, maka ada juga di akhir. Perubahan tapi katanya yang berubah, bukan harokat saja. Ya, kalau perubahan harokat itu nahwu. Dan perubahan harokatnya hanya di akhir. Nah, di sini ada i'rab dua. Karena kita ada i'rab, ada kita jumlah itu kan ada tiga ya. Kalau kalam itu ada tiga, terdiri dari tiga kan? Dari fi'il, isim atau huruf. Dan huruf tidak ada i'rabnya. Maksudnya nggak perlu di i'rab. Nggak perlu di i'rab karena huruf ya begitu aja udah. Nggak bisa berubah jadi marfu'ah jadi ini gitu. Selama di huruf. Huruf jar ya udah selamanya kalau fi ya fi udah. Fi. Nggak bisa jadi fu, jadi fa, berarti bukan huruf jar nanti. Nggak bisa berubah dia. Maka di sini cuma hanya dua kan, isim dengan fi'il. Nah, di dalam khususan isim, itu ada satu harokat yang tidak masuk kepada fi'il. Dan begitu pula ada satu harokat yang di fi'il tidak masuk ke isim. Apa yang pertama? Isim bisa masuk harokat apa aja? Dhammah. Nah, karena dhammahnya asal kan, maka dhammah itu pertama. Kemudian fathah, fathah aja ya. Biasanya gimana fathah? Fathah ya. Fathah gini deh ya. Atau yang ketiga kasrah. Ini yang sering kita tahu, dhammah, fathah, kasrah. Ya. Karena itu harokat yang kita tahu kan.
Ada harokat dhamma, ada harokat fathah, kasrah, dan dhamma, fathah, kasrah. Tetapi ini bukan nama i'rab. Karena fathah, kasrah, dhamma, fathah, kasrah ini bagian dari i'rab tersebut. Tapi yang dikatakan i'rab ketika ini adalah ini nanti marfu', di sini mansub, ini majrur. Nah, maka kita hapus ya dhamma, fathah, kasrah. Sengaja tulis supaya bisa lebih mendekatkan pemahaman kita. Ya, ada fathah, kasrah dengan dhammah. Itu yang biasa kita dengar kan, biasa kita baca, oh ini harokatnya fathah, ini harokatnya kasrah, ini harokatnya dhammah. Tapi di dalam i'rab disebutnya itu marfu', mansub, majrur. Karena ada sebagian kata itu bentuknya bukan dengan harokat dhammah, bukan dengan harokat dhammah. Ada yang bukan dengan harokat dhammah, makanya disebutnya langsung beristilah yang lebih umum adalah marfu', ataupun bisa dikatakan dengan isim masdarnya rafa'. Kalau di sana apa buku? Rafa ya, dengan rafa'. Rafa' berarti nasab gitu ya? Ya, nasab dengan jar. Nah, untuk di fi'il nah ini sama 3 juga, dia juga ada istilah yang dhamma ya, biar kita langsung katakan marfu' atau kita bilang rafa', di sana rafa' ya. Kemudian ada yang namanya mansub atau nasab di sana. Ada yang namanya majzum, di sana namanya jazm. Ya, jazm ya. Jazm kan? Ya, jazm. Nah, maksud jazm apa dalam waktu majzum? Ini sukun lah. Masa kita gampangnya sukun lah dulu. Sukun, harokatnya sukun. Di akhir ya, bukan di tengah, bukan di awal, tapi di akhir. Pembahasan i'rab itu pembahasan di akhir. Ya, akhirnya sukun. Tapi karena ada tanda lain majzum selain sukun, maka tidak disebutnya sukun, tapi majzum. Nah, dari dua ini, majzum ini khusus buat fi'il, dan majrur khusus buat isim. Maka tidak ada fi'il yang majzum, yang majrur, dan tidak ada isim yang majzum. Nggak ada tiba-tiba ad-darsu, ad-dars. Nah, nggak bisa ini. Qalamun, jadi qalam. Nggak bisa. Karena isim nggak boleh majzum atau nggak boleh jazm. Sama juga dengan fi'il, nggak boleh juga tiba-tiba tulisnya alimah jadi alimi, nggak boleh, karena fi'il tidak dimasuki dengan majrur. Salah satu tanda majrur dengan kasrah. Ya, nggak boleh tiba-tiba yaktubi, yaktubi nggak boleh. Karena majrur itu cuma untuk isim. Ya ini kok ini nggak mungkin masuk.
Demikian. Salah satu tanda majrur dengan kasrah. Jadi nggak mesti kasrah itu, oh ini majrur. Nggak mesti. Karena nanti ada fi'il yang kasrah. Yusalli, yusalli. Lam yusalli. Lam. Nah ini bukan kata kamu, berarti ini isim karena kasroh. Enggak, ini tetap fi'il. Karena tandanya di sini apa nih, majzum. Majzumnya bukan dengan sukun, tapi dengan harfu hadful illah, membuang huruf illahnya nanti. Nanti ada pembahasannya. Jadi ketika nanti kita temukan di dalam fi'il ada kasroh di akhir, jangan kita langsung hukumi dia ini isim atau ini nyalahin gue, bukan. Nah, karena dia itu dengan cara yang lain. Karena majzum itu ada beberapa cara. Begitu juga dengan jar atau majrur. Majrur itu pun ada beberapa cara. Nah, kita masuk sekarang. Di sini sudah paham ya? Apa? Nah, tanya. Oh iya. Berarti kalau di ikram itu, kalau domah itu namanya marfu, jadi Ya, bisa dikatakan bagian dari marfu. itu domah. Dhamma. Kalau fathah bagian dari mansub. Bagian ya, bagian. Karena ada rincian lagi nanti. Nggak harus fathah aja, nggak harus dhamma aja, nggak harus kasrah aja di majrurnya. Tapi fathah yang kita ngomongin. Fathah, kasrah ini salah satu tanda dari ini semua. Salah satu tanda di sini. Nah, kita sekarang sudah paham ini, kita masuk nanti. Kita paham dulu, intinya paham ini, kita paham ini aja dulu. Bahwa isim itu ada yang marfu, mansub dengan majrur. Kalau fi'il adanya marfu, mansub dengan majzum. Atau dengan bahasa di sini berarti ada rafa, nasab dengan jar. Kalau yang di fi'il ada rafa, nasab dengan jazm. Udah dulu. Yang membedakan antara isim dengan fi'il ini majrur ketiga atau jazm. Jazm khusus buat fi'il, jar atau majrur khusus buat isim. Itu. Nanti setelah ini kita baru bahas ini satu-satu. Ini kan tadi salah satu majrur dengan kasroh. Selain dengan kasroh apa lagi? Nanti kita akan bahas ada. Ada lagi? Itu irob fi'il yang paling bawah itu kan jar. Fi'il jar majar. Jazm. Jazm itu bacanya. Ini buku ini sama nih, jar juga. Oh, berarti salah itu. Fi'il jar juga. Iya, fi'il jar juga. Mana coba? Oh, salah berarti. Salah. Oh, pantesan dia tadi bingung gitu ya. Aku jar juga gitu, bukan jar ya. Hah? Iya. Salah ya. Bukan jar. Bukan, ganti, coret, ganti. Jazm. Kalaupun di buku sini, nah di sini enggak jazm. Makanya yang buku yang gede kan jazm kan itu. Pantesan dari tadi bingung kok jar. Besok kalau ada beda itu ngomong aja. Biar nanti kita tanyakan itu debat itu ada yang salahnya. Atau nanti mungkin kalau saya salah, saya itu ya ada yang salah. Ya, jangan sampai diam ya, baru di akhir baru ngomong ini, kita baru jelasin ya. Ini penjelasan akhirnya itu dijazm. Ya, ini salah ngetik. Soalnya ini kan ringkasan. Mungkin setelah lagi ngeringkas, tangannya salah gitu, salah masuk ke hurufnya. Sudah? Nah, ada. Ada yang belum nyambung itu huruf jar
sama jazm itu menjelaskan apa sih? Nggak menjelaskan apa-apa. Kita di sini cuma menjelaskan tentang huruf terakhirnya aja, perubahan. Jadi isim itu bisa nanti berharokat doma, misalnya marfu ya, salah satunya doma dengan mansub fathah dan juga majrur dengan kasroh, itu aja. Nggak menyebutkan kalau kasroh ini maknanya apa, belum. Bukan, maksudnya jazm sama jazm itu dia menyebutkan tentang apa sih? Jadi contohnya jar itu apa? Contohnya Oh iya. Nah, misalkan jar di sini ya, fil masjidi. Fil masjidi. Nah, al masjidi ini isim kan? Ta'al ya. Nah, di sini harokatnya kasrah, maka dia bagian dari majzum. Ya, majrur, bagian dari majrur. Paham? Nah, ini cuma biasanya ini. Nah, kalau contoh yang majzum, kita contohkan di fi'il amr biar gampang ya. Kun kul at-ta'am. Kul at-ta'am. Nah, ini ngomong sini. Kasrah, sukun ataupun jazm. Nah, kita belum masukin nanti kalau jazm itu kenapa gini-gini, belum. Kita cuma menyebutkan bahwa di fi'il itu ada tandanya fi'il itu dengan jazm. Tandanya fi'il ada mansub, tandanya fi'il ada marfu. Kita baca i'rabnya. Kita lagi bahas i'rabnya aja. Belum masuk ke perincian satu-satu. Jadi kita belum menyebutkan ini kalau seandainya jazm maknanya ini, enggak dulu. Kita belum masukkan ke sana. Kalau kasrah ini enggak dulu. Kita cuma menyebutkan di sini i'rab saja. Kata akhir dari sebuah kata sini fi'il ataupun isim. Itu aja. Oh, itu cuma perbedaan nama aja, menyebutkan saja. Nah, itu perbedaannya karena perbedaan ini ulama Kufin sama Basra nggak salah. Kalau ulama Basra itu misalkan anggap ngomongnya khafat, kalau Kufi ngomongnya jar. Itu aja. Kalau isim kan bisa contohnya Muhammadan itu sama aja, tanwin Sama tanwin, makanya salah satunya kan bilang doma, makanya belum mesti, nanti ada perinciannya. Sama di sini dari majrur, kan salah satunya kasroh, tapi ada nanti selain kasroh. Ada selain kasrohnya. Maka tadi saya masukkan dulu di sini dhamma, fathah, kasroh untuk mendekatkan pemahaman. Untuk mendekatkan pemahaman saja. Paham Pak ya semua? Paham ya? Kita masuk lanjut. Halaman selanjutnya tentang apa? Langsung kan al-i'rab fil isim. Nah, maka di dalam i'rab fil isim yang kita akan bahas pertama adalah marfu'at ataupun marfu' ataupun rafa'. Nah, marfu' isim kan banyak nih. Kan kayak tadi ada namanya misalnya isim domir, terus isim isyaroh gitu kan. Nah itu perlu di juga kan. Kayak misalnya nanti kan di buku, kalau di buku kan nggak ada di buku. Yang di depan ada, yang di Depan. Isim mudzakkar, muannas gitu kan. Oh, itu nanti masuk ke sorof kan? Nah, ya kan isim min haitsu qawaidus sarfi. Nah, itu sorof. Atau kita mau bahas sorof aja dulu. Karena kita bilang bahas nahu dulu kan? Nahu dulu aja ya. Nah, soalnya yang sorof itu ngapal kita jadi nanti. Jadi istilah-istilah itu sambil jalan nanti kita akan bantu jelaskan.
Nah, maka di dalam i'rab fil isim yang pertama kali kita bahas adalah marfu, karena itu dasarnya, ya, dasarnya marfu. Nah, bagian dari marfu di sana ada tabel nggak? Ada tabel nggak? Tabelnya gimana? Di sini ada isim mufrad. Nah, ya tuh. Coba di sana. Di sana ada isim mufrad. Kalau ini langsung digabung semuanya ya, Masya Allah. Nanti stres ini tuh. Saya tuh pengen bersatu-satu ya. Nah, anggap aja kita menutup dulu dari yang alamat nusbi ataupun alamat jar. Itu dulu. Sekarang kita marfu'nya aja dulu. Jadi setelah isim mufrad yang pertama, kan tabel ada 4 kan? Ada 4 tabel kan? Nah, yang doma aja kita bahas itu dulu. Yang fathah dengan kasrohnya tutup dulu, jangan dibahas, jangan dilihat. Ya, oh itu pojok kanan pojok kiri. Ini nih? Iya. Ya. Bukan yang salahnya tutup. Jadi kita udah pusing. Satu-satu dulu. Ya, nggak perlu lihat, pusing kita. Domah dulu, yang marfu dulu. Ya, kalaupun kita belajar dari jurumiyah pun tetap marfu'at dulu, baru nanti mansubat, baru majrurat. Ya, kan di sini ada 4 nih, ya kan? Kalau saya begini kan, 1, 2, 3, 4 kan? Yang 2 ini nggak usah dilihat, yang 2 ini nggak usah dilihat, dan nggak perlu dilirik, nggak perlu dilirik. Nah, kita masuk yang pertama. Di situ isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad adalah sebuah isim, sebuah kata benda yang menunjukkan satu saja. Qalamun, satu kan? Satu. Ya. Atau maktabun. Maktabun. Satu. Meja. Maktabun itu meja. Ya. Ketika isim mufrad, tanda rofa'nya dengan dhammah. Boleh dhammatain ataupun dhammah saja. Kalau dhammatain tanpa masukkan alif lam, kalau kemasukan alif lam maka cuma dhammah. Ya, ini maktabun, maka kita tentukan al-maktabun. Ini kalau isim mufrad. Apa sebetulnya tunggal ya? Ini kalau tunggal, maka tanda rofa'nya dengan dhammah. Ya, satu benda aja. Misalkan qalamun, satu kan atau pena, maka qalamun atau al-qalamu. Ya, dengan dhammah, bisa dhammatain kalau enggak pakai alif lam, kalau pakai alif lam cuma dhammah. Paham soal? Al-maktabu, al-kursiyu atau kursiyun. Ya. Libasun atau al-libasu. Nah, itu marfu. Nah, kan? Karena apa? Dhammah. Biar kita gampang, enggak perlu bedakan antara dhammah lain biar sama dhammah biasanya. Yang penting dhammah dulu. Saubun, lebih lagi. Kitabun, ya. Daftarun. Ya kan? Ada yang bawa daftarun enggak? Daftarun itu buku tulis. Ya, buku tulis. Nah, daftarun. Nah, ini namanya isim mufrad karena cuma satu, kata bendanya satu. Kemudian kita lihat yang bawah. Isim apa itu? Musanna. Nah, isim musanna. Isim musanna itu bentuknya bukan tunggal, tapi dua. Dua berarti apa? Dua berarti double. Belum. Apa dua bahasa Indonesia istilahnya? Jamak, tapi
Di Indonesia begitu juga. Jadi kalau Enggak, kita lagi ngomongin bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. ya kalau bahasa Indonesia cuma dua, tunggal dan jamak. Oh, tunggal dengan jamak aja dia. Oh. Nah, berarti kelebihan bahasa Arab ada 3. Ada 1, 2, dan jamak. Ada 1 itu namanya mufrad, yang 2 namanya musanna, yang ketiga adalah jamak. Nah, di sini ada isim namanya isim musanna. Isim musanna. Nah, ketika isim musanna itu diambil dari kata mufradnya. Diambil dari kata mufradnya. Di sini maktabun. Bagaimana kalau kita ingin menjadikan 2 maktabnya? Maka misalnya adalah maktabani. Maktabani. Nah, ditambahkan ya, alif dengan nun, tapi nunnya harus kasrah. Qalamun, qalamani, baitun, baitani, sa'atun, sa'atani, kursiyun, kursiyani. Apalagi daftarun, daftarani, babun, babani. Nah, ini namanya musanna dan itu marfu'nya. Maka tandanya di sini, maka di sana disebutnya apa? Alif. Tandanya alif. Ini alif ini. Maka di sini bukan dikatakan dhamma, tapi alif. Tapi dia alif. Maka isim musanna ketika tanya marfu'nya apa? Dengan apa? Dengan alif. Marfu' dengan alif. Nun ini tambahan ini. Dan harus kasrah. Dan ini bisa dibuang nunnya nanti. Ketika ada sebuah sebab bisa dibuang nunnya. Maka bukan nun yang dijadikan patokan, tapi alifnya. Ketika ada babani ya. Nah, ini yang berarti ini isim musanna dan alamat kalau kita bahasanya alamat rafa'nya, alamat raf'ihi alif. Alif. Lanjut yang lain, contoh lain. Sa'atani. Alif kan? Sa'atun jam. Ya. Nah, kalau 2 jam tambahkan alif saja. Sa'atani. Ya, sa'atani. Ini sudah paham untuk merubah dari mufrad dan musanna? Tinggal menambahkan alif dengan nun saja. Berarti dhammahnya hilang ya. Dhammahnya hilang karena ada alif, berarti dia harus fathah. Alif dengan nun. Ya, tambahkan alif dengan nun. Ini isim musanna. Ada yang kurang paham? Dari buku bukan nun doang, Pak. Hah? Di halaman 10 ada kayak di halaman 10. Iya. Bukan halaman ini halaman 43 kok. Enggak di halaman 10 penjelasannya di halaman 10. Oh, penjelasannya di halaman 10. Di halaman 10 enggak. Ada rumus. Alif nun atau ya nun. Oh, nanti yang belum sana. Kita baru marfu'at saja. Marfu'atnya saja. Nah, kemudian setelah marfu'at musanna jamak. Nah, di dalam bahasa Arab jamak itu ada 3. Ada yang disebutnya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim bukan ya? Iya. Ya. Jamak mudzakkar
salim. Ya. Satu-satu dulu ya, menjaga salim. Nah, maksudnya apa? Ini bentuknya jamak lebih dari dua. Nah, lebih dari dua. Maka sebagian para ulama menyebutkan disebut sholat apa namanya? Jumat. Tiga. Ya, artinya tiga. Tiga orang yang khatib, yang muadzinnya dan juga makmum. Sebagian para ulama menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 40. 40 orang. Nah, jamak mudzakkar salim ini bentuknya 3 orang lebih. Nah, di sini kita. Di sini apa? Pelajar apa? Talibun. Maaf, talibun bukan jamak mudzakkar. Kita muslimun. Muslimun. Ketika kita ingin jamakkan mudzakkar salim, maka tambahkan hanya waw dan nun untuk marfu. Jadi muslimuna, muhsinuna, saimuna. Bentuknya demikian. Muhammaduna, kafiruna, fasiquna, katibuna. Ya, tinggal tambahkan waw dengan nun. Nah, tapi tandanya apa? Tanda rafa'nya, tanda marfu'nya apa? Waw. Ya kan? Waw. Maka ketika kita i'rab apa? Misalkan sini ya, isim jamak mudzakkar ya. Isim jamak mudzakkar salim wa alamatu raf'ihi waw. Bil waw. Karena dia tanda marfu'nya itu dengan waw. Paham di sini? Paham ya? Soalnya tadi kalau seandainya anak sebutin sekalian, misalkan musanna dengan yang temannya kan ada 2 tanda kan, ada tambahan alif dengan ya gitu. Nah itu kita pusing itu. Maka kita fokus dulu ke sini gitu. Ya, jadi tinggal ini bentuk-bentuk yang kayak gini, muslimun, tinggal tambahin waw dengan nun, itu jamak mudzakkar. Tapi dari dua yang dimaksud tanda marfu itu gimana? Tanda marfu. Iya kan, asalkan nih kita hukumi kan ya i'rabnya kan ada marfu mansub dengan majrur. Nah, maka gimana cara untuk menandain ini bahwa ini marfu? Nah, ini dengan dhammah, dengan alif, dengan waw. Gitu. Karena di sini juga sama, nun ini tambahan, tapi nunnya fathah. Bedanya jamak dengan apa namanya? Musanna harus kasrah. Babani kalau ini harus fathah, muslimuna. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kedudukannya marfu. Kenapa kita tahu kedudukan marfu? Nanti kita supaya tahu bahwa isimnya dalam keadaan mubtada misalkan, dalam keadaan fa'il, isimnya dalam keadaan maf'ul, isimnya dalam keadaan ini dan keadaan itu.
Nah, keadaan marfu jamak tadi fa'il, keadaan mansub. Apa beda tuh? Fa'il itu harus marfu, maf'ul harus mansub. Nah, ketika gimana cara menjadikan si fa'il ini menjadi marfu? Nah, ini dia. Lihat fa'ilnya itu tunggal enggak? Tunggal. Maka satu. Misalkan kita contohkan langsung dengan jumlah fi'ilnya ya. Ya. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Ya. Nah, kita fokus ke fa'il aja. Ini fa'il yang kita rubah. Fa'il yang kita rubah. Muhammadun bentuknya mufrad. Ya, mufrad. Kalau kita rubah dia menjadi musanna, Muhammadani, zahaba Muhammadani ilal masjidi. Nah, ini kan tetap kan kedudukan fa'il itu harusnya marfu. Nah, ini pentingnya itu kalau kita sudah tahu. Nanti kalau seandainya Muhammadun bisa jamak mudzakkar salim, maka jamaknya gimana? Muhammaduna, zahaba Muhammaduna ilal masjidi. Karena supaya kita bisa memasukkan hal ini yang kita pelajari ini ke dalam praktek kita, ke dalam sebuah kalimat-kalimat yang ada. Sudah apa ngebleng kan? Untuk tadi jamak itu jawabannya berubah juga? Oh enggak. Ya, kita kan belajar satu mazhab aja ya. Jangan banyak mazhab di dalam bahasa Arab juga, repot nanti. Emang ada dua mazhab. Di sini kalau seandainya ini kalau Muhammad jadi dua, jadi zahaba Muhammadani ilal masjid, zahabu Muhammaduna ilal masjid. Tapi nggak usah, kita pakai satu mazhab aja. Zahaba Muhammadun, zahaba Muhammadani, zahaba Muhammaduna. Karena fa'ilnya di belakang. Kata kedua fa'il di depan. Baru Muhammadun zahaba, Muhammadani zahabani. Nanti itu zahaba. Kemudian Muhammaduna zahabu, itu mazhab lain. Jadi biar aku tahu bahwa di dalam bahasa pun ada bermazhab-mazhabnya. Bukan fikih. Ada mazhab Kufi, ada mazhab Basra. Nanti lagi ada Al-Iraq, masyaallah. Akan satu saja zahaba saja. Mending bahasa Inggris. Yang berubah. Tapi kan itu karena ada pendapat saja gitu kan. Kalau nggak pakai satu pendapat itu tenang kan, nggak berubah dia. Proses, tenang, nikmati, dinikmati. Ya. Sanad. Ya, hafalin aja nama-nama dulu dah. Musanna. Ya, mufrad musanna dengan jamak mudzakkar salim. Insyaallah nanti kita akan tambahkan di pertemuan yang akan datang. Jadi kita pelan-pelan aja insyaallah ya, nggak perlu terburu-buru. Santai-santai, kita kasih contoh-contoh biar kita lebih mudah memahaminya. Pusing stadium 1 dulu udah. Pusing stadium 1 dulu. Iya. Nanti insyaallah kita praktek di sini ya. Jadi mungkin nanti tugasnya ya cari 10 kata mufrad, kemudian jamakkan. Musannakan. Nanti kalau jamak mudzakkar nanti saya kasih kata-katanya. Soalnya mujamak mudzakkar nggak semua isim jadi mujamak mudzakkar salim. Jadi untuk ini tugasnya cari 2 ini dulu, 10 ya, bebas. Tapi samakan. Kalau atasnya mufradnya itu sa'ah, berarti ini juga sa'ah. Baru dihitung 1. Kemudian nanti bab, berarti sini bab, ini bab. Babun, babani. Tapi kalau bisa jangan contoh yang sudah disebutkan. Jangan contoh yang sudah disebutkan. Untuk jamak mudzakkar salim nanti kita akan kasih contohnya 10. Contoh mufradnya ya. Nanti tinggal dijamakkan. Ya, karena sudah azan, insyaallah kita
Udah aja nanti berarti ya, karena besok kan Idul Adha. Nah itu gimana nanti? Mau ditunda minggu depan atau dimajuin hari Sabtu? Terserah nanti. Hah? Libur aja. Baru sebentar kan libur. Oh gitu. Ya. Boleh. Jadi banyak yang latihan di grup aja ya. Banyak latihan di grup aja ya. Ya. Dikasih PR, berarti minggu ini PR nanti, minggu depan ada PR lagi gitu ya? Ya. Kalau PR nambah nggak apa ya? Ya, syukran ya, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.